Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita saudara taat, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthirul isti'adata min adabil qabri wa amara biha fid du'a alladhi ba'da tashahhudi min kulli salatin wa fi adhkari sabahi wal masai fa adabul qabri haqqun wa na'imuhu kadzalik. Kemudian ujar Imam Al-Haddad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak meminta perlindungan dari siksa kubur. Rasulullah banyak meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Wa amara biha bid du'a alladhi ba'da tasyahudi min kulli salah. Bahkan Rasulullah menyuruh kita umat sidin agar meminta perlindungan juga kepada Allah dari siksa kubur di dalam doa yang kita baca setelah tuntung tasyahud di tiap sembahyang. Jadi setelah tasyahud sebelum salam di tiap sembahyang ada doa sunnah, kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Wa fi adhkari sabah wal masa, begitu pula Rasulullah menyuruh juga memperbanyak doa minta agar lepas dari siksa kubur di dalam dikir-dikir nang dilajari sidin, baik di pagi atau sore hari atau petang hari. Fa adabul qabri haqqun wa na'imuhu kadzalik. Maka sungguh siksa kubur itu benar adanya, sebagaimana nikmat kubur pun benar juga adanya. Fan-na'imu fil qabri li ahlil iman wa ta'ati. Adapun nikmat di dalam kubur, maka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ahli iman dan taat. Nikmat-nikmat di kubur itu fasilitas-fasilitas kenyamanan dan nikmat dalam kubur diperuntukkan gesan orang-orang yang ketika di dunia beriman sekaligus berbuat ketaatan. Wal adabu fil qabri li ahlil kufri wan nifaqi wal fujuri wal ma'siyah. Adapun siksa di dalam kubur itu kaina diperuntukkan gesan orang-orang yang kafir ketika di dunia, begitu pula orang-orang munafik ketika di dunia, dan orang-orang yang jahat di dunia, serta orang yang ahli maksiat di dunia. Wa kullun minal fariqaini yatafawatuna fin na'imi wal azabi tafawutan katsira. Dan di masing-masing golongan, yaitu golongan yang dapat nikmat, golongan dapat siksa, masing-masing dua golongan ini
saling berbeda dalam penerimaan nikmat dan saling berbeda juga dalam penerimaan siksa. Nah, jadi maksud Imam Haddad dikubur kena itu siksa gesan orang yang memang layak disiksa berbeda-beda. Bagi nang banget benar kelakuan ganal lagi siksanya. Bagi yang sampai naudzubillah murtad atau kafir jauh lebih banget lagi siksanya. Bagi mereka yang dosanya kada tapi banyak dapat juga siksa di kubur, tapi kadang yang kayak siksa nang banget bagi orang nang kafir atau murtad. Yatafawatuna tafawutan katsira. Beda-beda pulang levelnya, masing-masing dua kelompok. Begitu halnya orang yang dapat nikmat beda-beda. Kita nang imannya kuat ketika di dunia, kada pasang surut tapi istiqamah, iman tuh naik. Amal soleh kada tertinggal, sembahyang sunatnya, zikirnya, sholawatnya, istighfarnya. Jelas akan berbeda nikmat nang inya terima di kubur dibanding nang setengah-setengah amal ibadahnya. Dibanding nang bebayanya amal ibadahnya, jauh lebih banyak nikmat yang akan diterima mereka yang sungguh-sungguh ketika hidup. Beda-beda pulang levelnya. Ala hasabi tafawutihim fima kanu alaihi fid dunya, sesuai dengan perbedaan mereka di dalam apa yang mereka gawi ketika di dunia. Nang paling gana dosanya, gana juga siksa kuburnya, naudzubillah. Nang paling banyak bakamih babarang, paling gana siksa kuburnya. Nang paling rancak mangamihi sarang zamut, gana juga siksa kuburnya. Sebagaimana kita baca pertemuan sebelumnya, ujar Nabi, amatu adabil qabri minal bol. Kebanyakan orang disiksa di kubur itu sebab inya kada memperhatikan percikan banyu kami. Yang beberapa bakami makin gana siksanya. Yang sekali dua aja nang beberapa sekali dua juga siksanya. Nah beda masing-masing gitu. Yang ketujuh mengadu domba namimah. Hari-hari mengadu domba orang bakalahian. Bukan hanya antar orang asing diadu domba. Kuitan lawan anak diadu domba, gana juga siksa kuburnya. Sesuai dengan kayak apa gawiannya ketika di dunia, ujar Imam Haddad. Min mujibatin na'im wa thawab au mujibatil adab wal iqab. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam hal menggawi hal-hal yang bisa mendatangkan nikmat atau pahala dan hal-hal yang bisa mendatangkan siksa dan azab. Ghaira anna ta'alluqa na'imil qabri aw adabihi bil arwah wa wuqu'ahu 'alaiha aktsar wa adhhar min ta'alluqihi bil ajsam. Wa wuqu'ihi 'alayha ma'a annahuma a'ni ar-ruh wal jisma yashtarikani fi na'imil qabri aw adabihi. Hanya saja jar Imam Haddad, keterkaitan nikmat kubur atau siksa kubur itu lebih banyak terkait dengan roh-roh daripada penghuni kubur itu. Serta nikmat dan azab kubur itu lebih banyak jatuh kepada roh orangnya daripada jatuh kepada jasadnya. Nah, ini pembahasan yang dibahas ulama. Ketika mana seseorang dalam kubur kemudian dapat nikmat ataupun dapat siksa, yang dapat nikmat itu rohnya kah
atau jasadnya lah? Ini dibahas oleh ulama. Kenapa jadi dibahas? Terkadang ditemui fakta di lapangan, orang yang hanyar meninggal 2-3 hari, tiba-tiba entah ada hal sesuatu, dibongkar lagi kuburannya, ibarat harta tergugur, boleh dibongkar ulang. Sekali dibongkar, gosong jasad tadi, terbakar, mata melotot keluar. Itu kan jasadnya. Lalu pembahasan ulama, yang dapat siksa itu jasad kah rohnya kah? Dalam hal ini pendapat yang kuat ulama, keduanya itu kena. Jasad kena nikmat, kena juga azab. Roh pun kena, cuma lebih dominan yang menerima akan nikmat dan menerima akan siksa itu roh dari orang yang dikubur. Jasad imbasnya juga kena. Nah ini yang dimaksud ghaira anna ta'alluqa na'imal qabri aw azabihi bil arwah wa wuqu'ahu alayya akthar wa adhar min ta'alluqihi bil ijsam. Hanya saja keterikatan penerimaan nikmat di kubur atau penerimaan siksa itu melalui roh, dan terjadinya siksa dan nikmat itu lebih besar, lebih dominan yang menerima roh orang itu dibandingkan keterikatan penerimaan siksa oleh jisim atau jasad. Tapi jisim itu dapat juga tadi jaruli. Wa wuqu'uhu alayya ma'a annahuma a'ni ar-ruh wa jisma yashtarikani fi na'imil qabri au adabihi. Dan terjadinya penerimaan nikmat atau siksa itu saling menerima antara roh dan jasad. Hanya saja roh lebih dominan jaruli tadi. Wa fil mas'alah iskalun wa ikhtilaf. Di dalam pembahasan ini memang ada perbedaan pendapat, ujar Imam Haddad. Wal haq, sedangkan yang benar fiha, di dalam masalah ini, ma dzakarna min ishtirakir ruh wal jasad fi na'imil qabri au adabihi insyaallah taala. Pendapat yang benar dari Imam Haddad adalah sesuai yang kami sebutkan, bahwasanya ruh dan jasad itu saling menerima akan nikmat, saling menerima juga akan siksa di dalam kubur. Jasad kena nikmat, jasad pun roh pun kena nikmat. Jasad kena siksa, roh pun kena siksa. Cuma yang lebih dominan itu roh. Karena jasad itu kena setelah beberapa tahun hilang. Apakah ketika jasad orang hilang, dimakan tanah, dimakan rayap dan semacamnya, hilang juga siksanya di kubur? Ada hilang. Tetap rohnya yang disiksa. Wa mimma yanfa'ullah bihil mayyita fi qabrihi wa yadfa'u bihi anhu ad-du'a lahu wal istighfaru wat tasadduqu anhu. Nah ini penting. Termasuk hal-hal yang dimana Allah memberi kemanfaatan dengannya kepada si mayat di dalam kuburnya, serta yang bisa menolak akan siksa bagi si mayat dalam kubur adalah doa bagi si mayat dan istighfar gesannya, serta bersedekah yang dihadiahkan pahalanya gesannya. Jadi jar Imam Haddad pulang, termasuk hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah dikubur, hal yang membawa kenyamanan bagi orang yang sudah meninggal dalam kuburnya. Apa? Mendoakannya dan beristighfar gesaninya, serta bersedekah dengan tujuan hadiahnya atau pahalanya dihadiahkan gesan orang yang dikubur. Itu bermanfaat gesan orang yang dikubur. Pian nih bingung, kayak apa aku berbakti lawan kuitan sedangkan kuitan sudah meninggal? Kayak apa aku berbakti dengan istri sedangkan istri sudah meninggal berdahulu? Kayak apa aku berbuat baik pada suami sedangkan suami meninggal berdahulu? Caranya, doakan jangan ampih ketika pian masih hidup. Doakan terus kuitan yang meninggal.
suami yang meninggal, istri yang meninggal, atau anak terdahulu pada seorang, doakannya kalau ia sudah balik. Begitu pula banyak-banyak minta ampun gesannya, astaghfirullah, ya Allah, ulun minta ampun gesan fulan bin fulan, ulun minta ampun pada pian gesan kuitan ulun, itu bermanfaat gesan orang yang dikubur. Begitu pula at-tasadduq anhu, pian bersedekah, pian yang hidup bersedekah, memberi fakir miskin, niatkan ya Allah pahalanya gesan kuitan ulun sampai gitu. Waqad waradat fi dzalik al-akhbaru wal athar al-katsirah. Sungguh ada hadis-hadis yang diriwayatkan yang mana pembahasannya seputar sampainya pahala pada orang yang sudah dikubur. Wa ru'iyat fihi al-manamat as-salihah anis salihin wal akhyar. Dan banyak mimpi-mimpi yang sudah dimimpiakan yang dimana dilihat oleh kaum salihin dan orang-orang baik. Pian nih kalau mengaji kitab Ihya Ulumuddin, di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu terkadang ada pembahasan tertentu seputar mimpi. Mimpi ulama fulan, mimpi orang soleh fulan, mimpi ketika seseorang yang meninggal di kotanya, meninggal hari itu, malamnya orang soleh memimpikannya, bagaimana keadaanmu, apa yang Allah lakukan padamu dalam kubur. Akhirnya di mimpi tadi orang yang meninggal mengisahkan. Itu banyak dalam Ihya diceritakan. Itu yang dimaksud wa ru'iyat fihi al-manamat as-salihah. Banyak sudah mimpi-mimpi orang solihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli dalam ibadah, memimpiakan nasib-nasib orang yang sudah meninggal dan apa aja yang menolongi mereka ketika sudah masuk dalam kubur. Wa fil hadis, di dalam hadis diceritakan, inna Sa'da ibn Ubadah radhiyallahu anhu qala li Rasulillah. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi nih, Sa'ad bin Ubadah, sidin berucap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi infalatat nafsuha. Ya Rasulullah, mama ulun sudah meninggal, ujar Sa'ad bin Ubadah. Walau takallamat latasaddaqat. Seandainya masih hidup mama ulun, sidin tuh pasti bersedekah lawan orang. Kebiasaan sidin bersedekah ketika hidup. Jakanya masih hidup, sidin akan bersedekah. Faha yanfa'uha an atasaddaqa anha. Nah ini penting. Ujar Sa'ad bin Ubadah, apakah ya Rasulullah kalau ulun yang bersedekah sebagai anak, bermanfaat sedekah ulun tadi gesan kuitan ulun yang meninggal? Fahamlah pertanyaannya. Apakah jakanya ulun sebagai anak yang bersedekah, bermanfaat sedekah ulun tadi? Arti bermanfaat sampai ke pahalanya kepada mama ulun yang meninggal. Apa jawaban Nabi? Naam. Faqala alaihi salam, naam, inggih, sampai. Mendengar jawaban Nabi itu, apa yang dilakukan Sa'ad bin Ubadah? Fahafara bi'ran wa qala hadhi an ummi Sa'ad al-hadith. Lalu Sa'ad bin Ubadah menggawi satu gawian, yaitu menggali sumur. Digalinya sumur sampai dapat mata air. Lalu diniatkannya, siapapun mengambil banyu dari sumur ini, pahalanya gesan kuitan aku, gesan mamaku. Sumur Sa'ad bin Ubadah. Nah ini dalil dari sekian banyak dalil sampainya kiriman pahala kepada orang yang meninggal. Lihat redaksinya dia. Sa'ad bin Ubadah datang pada Rasulullah. Inna ummi infalatat nafsuha. Ya Rasulullah, mama ulun meninggal. Wala takallamat la tasaddaqat. Seandainya masih kawa bepandir. Artinya seandainya mama ulun tuh masih hidup, pasti bersedekah sidin tuh. Karena ketujuh bersedekah ketika hidup. Fahal yanfa'uha an atasaddaqa anha. Apakah seandainya ulun sebagai anak yang bersedekah anha, yang hadiahnya gesan mama ulun tersebut, apakah bermanfaat? Apakah sampai kayak itu nah? Jawaban Nabi, na'am, sampai jadi. Lalu sidin pun menggali sumur. Kada gegampangan lah bahari menggali sumur, apalagi di tanah tandus.
itu luar biasa, sekian puluh meter hanya dapat mata air. Setelah dapat mata air, sumur tadi kada dijadikan hak milik pribadi, diumumkan pada orang banyak, siapapun hendak mengambil banyu silakan ambil. Ini halal siapapun yang mengambil. Gesan orang banyak. Niat Sa'ad bin Ubadah, setiap orang mengambil banyu di situ dan bermanfaat, gesan orang yang mengambil, pahalanya gesan Mama Siddiq. Sahabat yang mempraktikkan. Iya nih, Kuitan meninggal, gali sumur, tapi bisa ada yang hendak mengambil. Karena kepentingan terhadap sumur di wilayah kita beda dengan kepentingan adanya sumur di zaman Sa'ad bin Ubadah. Bahar itu orang-orang sugihnya kalau menggali sumur, mau upah dalam sekian meter, berapa dinar, berapa dirham, mau upah itu banyak. Di sini aja nih, pian mau upah orang menggali sumur sampai dapat berapa bayar? Tapi pulang kepentingan orang lain kepada sumur kita kurang kalau di wilayah kita. Cari hal lain yang seandainya pian ulah, lalu pahalanya terus berlanjut ke sang Kuitan. Selain sumur apa? Pikirkan coba. WC umum, tapi terpakai. Selain WC umum, macam-macam yang lain. Bangun musola, bangun masjid, atau bangun tempat-tempat yang, atau bahkan jembatan. Ada jembatan titian orang nang lalu lalang setiap hari itu 20-30 orang di kampung situ ngalih meniti karena halus. Pian olakan jembatan yang terbagus, niatnya gesan Kuitan ulun ya Allah. Selama terpakai bermanfaat jembatan itu pahalanya sampai pada Kuitan. Apa selain jembatan? Banyak. Fasilitas masjid rusak, fasilitas masjid kada baik lagi, WC-nya dan sebagainya. Pian baiki, niatakan pahalanya gesan Kuitan yang meninggal. Sampai siapa mencontohkan? Sa'ad bin Ubadah ketika minta izin pada Nabi. Nah itu. Kalau di Arab saat ini yang lu lihat banyak yang bersedekah dari segi apa? Menukar Al-Quran. Banyak menukar Al-Quran sekian banyak, lalu diandak di masjid-masjid. Yang mana tuh diwakafkannya ke masjid. Pahalanya masing-masing meniatkan. Setiap orang mengambil Al-Quran tadi, membaca dalam masjid, mereka dapat pahalanya. Itu di Arab. Karena minat orang membaca Al-Quran, mengaji itu lebih ganal. Mau di sini pian nukar Quran, lihat di masjid, belum tentu setahun ada yang menggatuk. Cari hal-hal yang sekiranya hari-hari dipakai orang, dikirakan masing-masing. Jembatan, oleh memberi contoh. Atau lubang-lubang di aspal tuh, tambali pakai semen berapa sak. Niatnya ya Allah, tambalan ulun mempermudah orang akses berjalan, kada mau rusak sok kendaraan orang, kada mau ulah orang tak ambung, dan semacamnya. Pahalanya ulun niatkan gesan Kuitan ulun yang meninggal. Setiap orang melewati lubang tadi dan kada ada gangguan, dapat pahala Kuitan biar. Paling berapa? Sak semen pasir, malam-malam tambali jalan yang rusak. Tuh di jalan muka banyak tuh nah. Berapa sak semen dah. Menang sini jangan bocor dah. Nah itu hal yang sekiranya hari-hari bermanfaat. Selain sumur, kalau sumur tadi jarang orang terpakai, masing-masing ada ledeng ini. Bahkan orang menyambati, wah sumur banyunya bau ya. Macam-macam pulang. Wa qala rajulun ya Rasulullah inna abawayya qad mata fa hal baqiya syai'un abirruhuma bihi. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya abah dan mama ulun sudah meninggal. Apakah ada sisa celah gesan urun berbakti kepada keduanya? Apa jawab Nabi? Qala arbaun, ada 4 cara ikam berbakti. Tapi 4 ini bukan batasan jadi ulama. Bukan berarti hanya 4. Nabi kadang mengatakan hanya 4, kada. 4 bisa. Karena Nabi menjawab sesuai pertanyaan. Nabi melihat nang betakun ini cocok menggawe yang 4. Nabi jawab 4, bukan berarti batasan cuma 4 lah. Arba, ada 4 yang Nabi kesanikan. Gesan ikam masih berbakti gesan abah mama ikam nang meninggal. Yang pertama ad-du'a lahuma. Ikam berdoa terus gesan mereka berdua.
Itu bentuk ikam berbakti pada kuitan ikam nang meninggal. Yang kedua, al-istighfar, memintakan ampun gesan mereka berdua. Yang ketiga, infadhu ahdihima, menunaikan janji-janji mereka kepada orang lain yang belum tuntas. Kuitan ketika sebelum meninggal ada terjanji lawan orang. Nah, pian sebagai anak tuntasakan janji kuitan tadi. Walaupun kada wajib, seandainya janjinya janji, insya Allah kalau aku berduit jakuitan, mau ucapi lawan orang, kena aku beri ikam kayak ini. Janjinya kada janji nak wajib. Artinya jakanya aku berduit kena aku beri. Meninggal kada sempat memenuhi. Ada ingat masih pian itu, pian tuntaskan, bermanfaat kesan kuitan itu. Yang terakhir Nabi birru asdiqaihima, berbuat baiklah kepada kawan-kawan mereka berdua yang masih hidup. Wasilaturahim allati la tusalu illa biwasitatihima. Begitu pula bersilaturahim yang dimana silaturahim tadi tidak akan tersambung kecuali dengan perantara mereka berdua, perantara abah dan mama ikam. Artinya kayak ini, ketika mama dan abah masih hidup, mereka itu bisi keluarga, yang mana itu keluarga ikam juga sebagai anak, tapi ikam agak jauh. Ibarat abah mama kita itu bisi marina nang jarang tetamu, ibarat. Kita pun sebagai anak kada pernah bertamu marina daripada kuitan kita. Meninggal kuitan kita tahu ada marina kuitan nang pangkatnya pangkat kai gesan kita. Di sana kai kita. Nah, kita menyambung silaturahim kepada di sana kai kita tadi. Itu pun ujar Nabi bermanfaat gesan kuitan nang sudah meninggal. Pahalanya sampai pada kuitan. Wa ruya anhu alaihi salatu wassalam laulal ahya'u lahalakatil amwat. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah berucap, kalau bukan karena orang-orang yang masih hidup, niscaya orang-orang yang sudah meninggal akan binasa. Pahami itu teksnya. Kalau bukan karena orang-orang yang masih hidup, maka orang yang sudah meninggal akan binasa di kubur. Kayak apa maksudnya? Kalau bukan karena kita-kita yang hidup mengirimi pahala, istighfar, doa, bacaan Quran, sedekah kepada yang sudah meninggal, maka bisa binasa orang yang meninggal. Kalau bukan karena kita yang mengirimi. Artinya kayak ini, para nanpian yang masih hidup, gesan keselamatan mereka yang sudah meninggal di kubur, genal peranan pian. Ingatakan itu. Kalau bukan karena nang hidup, nang mati bisa binasa di kubur. Artinya kalau kita masih hidup, kuitan meninggal, pian itu bisa berperan penting untuk keselamatan kuitan di kubur saat ini. Kayak apa caranya? Banyak-banyak beramal soleh, niatkan hadiahnya ke kuitan. Yang tadinya misal kuitan itu harusnya dapat siksa di kubur, gara-gara sedekah pian kada jadi disiksa. Gara-gara kiriman pahala bacaan pian, zikir, sholawat dan yang lain yang dihadiahkan, kada jadi sidin disiksa dan semacamnya. Nah, ini yang dimaksud ujar Nabi, laulal ahya lahalakatil amwat. Makanya kita nih yang bisi kuitan sudah meninggal, jangan sampai melupakan untuk mendoakan kuitan. Ingat teman, kada mesti harus ziarah kubur sidin. Di sini biar kubur kuitan contohnya di Martapura atau di Kandangan atau di Barabai atau di manakah? Australia kah? Ada yang bisa kuitan di Australia? Haratnya bang? Dimanapun kubur sidin, pian berdoa, ya Allah, ulun membaca surat ini, sampaikan pahalanya gesan abah ulun yang kuburnya di mana, di sana, di situ, sampai. Tapi memang afdal ziarah langsung kalau kau ziarah. Ai lima yasilu ilaihim min du'aihim wastighfarihim wa tarahhum alaihim. Apa yang dimaksud kalau bukan karena yang hidup orang mati bisa celaka? Yang dimaksud adalah dikarenakan sebab
kiriman-kiriman pahala yang sampai kepada mereka yang meninggal, termasuk dan mencakup doa orang yang hidup, istighfar orang yang hidup, dan bentuk menyayanginya orang hidup kepada mereka yang meninggal. Bentuk menyayangi tadi, ya Allah jangan disiksa kuitan ulun. Nah itu tarahum ngarannya. Dan itu bermanfaat di kuitan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda di hadits lain, ummati ummatun marhumatun. Umatku itu jar Nabi umat yang disayangi. Tadkhulu kuburuha bidzunubin gajibah. Mereka meninggal masuk kubur membawa dosa yang kayak gunung-gunung, dosanya banyak. Wa takhruju minal kubur wa qad ghufira laha biistighfaril ahya lil amwat. Tapi ketika mereka keluar dari kubur, artinya ketika hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya, dosa-dosa kayak gunung tadi diampuni, sudah habis. Sebab apa? Biistighfaril ahya lil amwat. Karena semasa mereka dikubur, orang-orang yang hidup memintakan ampun gesan mereka terus. Umatku ini umat yang disayang jar Nabi. Mereka meninggal membawa dosa kayak gunung. Tapi ketika di padang mahsyar dibangkitkan hari kiamat, habis dosa-dosa. Apa sebab? Karena ketika masuk kubur, keluarganya yang hidup, orang-orang yang kenal lawan inya yang masih hidup, anaknya yang masih hidup, tetangganya yang masih hidup, mendoakan terus kepada inya yang hanyar masuk kubur. Sehingga dosa kayak gunung menipis sampai habis diampuni Allah. Ketika hari kiamat, kada membawa dosa lagi yang dibangkitkan. Wa yurwa. Nah ini diceritakan, anna hadayal ahya lil amwat min sadaqatin wa du'a wa qiraatil Qur'an ta'tihim bihal malaikatu fi atbaqin min nur mukhammaratin bimanadila min sundus. Diceritakan oleh ulama, sesungguhnya hadiah-hadiah dari orang yang masih hidup, hadiah pahala tadi, doa, istighfar, sedekah, tahlil, yasin, dan ayat-ayat ikhlas dan yang lain. Hadiah-hadiah orang yang hidup yang diperuntukkan bagi yang sudah meninggal, baik berbentuk sedekah, doa, bacaan Quran, itu dibawa oleh para malaikat fi atbaqin min nur, yang mana cara malaikat membawa itu dengan wadah-wadah yang hibak dengan cahaya. Jadi kiriman pahala pian tadi itu bentuk disampaikannya kepada yang dikubur, malaikat membawakan. Fi atbaqin min nur, dengan wadah-wadah yang hibak dengan cahaya, dibawa oleh malaikat, mukhammaratin bimana dia min sundus, yang mana hadiah tadi itu ditutup mukhammarah, ditutup dengan kain sutra yang tipis khas sorgawi, lalu diserahkan langsung kepada orang yang dihadiahi tadi. Wa taqulu ahadihim hadhil hadiyatu ba'atha biha ilaika fulan. Setelah itu malaikat menyerahkan, lalu berucap malaikat, wahai fulan, ini hadiah yang dibawakan kepadamu oleh fulan bin fulan yang hidup. Fa yusirruhu dzalik wa yafrahu bihi, sehingga yang dikubur pun langsung gembira dapat kiriman tadi dan senang, sukacita menerima hadiah tadi. Pian nih mahadiahi kuitan bacaan. Bacaan pian itu bentuk sampai pada kuitan, malaikat membawakan penuh dengan cahaya. Bahkan di kitab An-Nawadir, kitab karangan Syekh Ahmad Al-Qalyubi, ada seorang sahabat itu, sahabat Nabi, itu bermimpi disebut. Ketika di dalam mimpi, sahabat ini melihat ada semacam pemakaman kuburan. Ini dalam kitab An-Nawadir, kada karang-karangan ulun lah, ada di kitab. Sahabat ini dalam mimpi tadi, Abu Kilabah nama sahabatnya radhiyallahu anhu, bermimpi masuk dalam pemakaman kuburan banyak, yaitu kuburan muslimin. Ketika masuk, ini di mimpi Abu Kilabah, Sidin itu melihat bagaimana keadaan penghuni kubur masing-masing.
Seikung ada yang gembira, seikung gembira, seikung bercahaya, gembira seberataan. Tapi ada satu kubur dilihat oleh Abu Kilabah kadab, dan penghuninya sedih, tertunduk ke itu. Didatangi oleh Abu Kilabah, Masya Allah, apa keadaan pian ini, kenapa tertunduk itu, sunyi, sedih. Lalu orang tadi yang sedih berkisah dalam kubur itu, pian lihat seberataan tetangga-tetangga kubur ulun tuh gembira berataan. Kenapa? Karena dapat hadiah kiriman masing-masing dari keluarganya. Keluarganya yang hidup mendoakan, istighfar, membacakan bacaan Al-Quran dan yang lain, mendoakan terus. Dapat kiriman hari-hari. Ulun aja di sini yang kada dapat kiriman. Kenapa? Ulun bisi anak masih hidup, tapi semenjak ulun meninggal, anak ulun tuh mabuk. Anak ulun kada karuan gawiannya, maksiat, kada pernah ziarah, kada pernah mendoakan ulun, sehingga ulun sedih. Yang lain dapat kiriman beratan, ulun aja kada. Singkat cerita, Abu Kilabah bangun dari mimpinya, dicari. Kisah tadi bujur kada, dicari, ternyata anak yang dikisahkan tuh ada, mabuk dan macam-macam. Didatangi oleh Abu Kilabah, dinasehati, ya fulan, ra'aitul bariha, aku melihat tadi malam abah ikam di kubur itu sedih, kada dapat kiriman pahala dan semacamnya. Bahkan abah pian itu mengisahkan ikam ni mabuk dan semacamnya, kada ingat lagi lawan abah. Mendengar itu nang anak terkajut-kajut, kaitukah keadaan abah? Lalu singkat cerita, nang anak ni insaf, taubat, berhimat mengaji, berhimat ibadah, dihadiahkan gesan kuitan, ziarah terus lan kuitan. Akhirnya mimpi lagi Abu Kilabah di pemakaman yang sama. Orang yang tadinya sunyi, kada dapat kiriman apa-apa, justru paling tarang kuburannya dibanding kuburan yang lain. Nang lain tarang, tapi ini lebih tarang. Kenapa? Ternyata nang anak tadi bujur-bujur taubat. Nang tadinya nang anak mabuk, manyabuk lah bahasa kita lah. Kada karuan tapu, jenit ditutoi, sabuk ditutoi, bir bintang ditutoi, topi miring iya juga. Nang kada betopian capnya, nang itu ditutoi juga. Lalu taubat, bakopiahan, betapihan, begamisan, bisa mengaji, menghadiahkan gesan kuitan meninggal. Akhirnya kuitan yang kuburannya kadap tadi langsung lebih bercahaya dari kuburan yang lain. Itu ada dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Ahmad Al-Qalyubi. Artinya apa? Sangat berperan penting kita nang hidup untuk kenyamanan mereka yang sudah meninggal. Jangan sampai pian tuh kan kuitan meninggal sudah apalagi zaman wah ini, hal-hal nang kada penting itu nang dibanggakan ke kubur kuitan. Ziarah ke kubur kuitan, bujure duduk berkisah, bah ulun alhamdulillah juara satu. Apa? Juara satu semalam lomba balap Tamiya. Dapat hadiah ulun 30 juta. Loh. Pian kira kuitan di kubur tuh alhamdulillah Tamiyanya merek apa nak? Kayak itu kah kuitan pian? Dah. Orang yang dikubur itu pikirannya bagaimana caranya nyaman di kubur. Bagaimana caranya dikubur nyaman? Kiriman pahala, doa. Kada begaduh berapa gaji pian. Kada begaduh pangkat pian, jabatan pian, hadiah pian, lomba A, lomba B, lomba C. Kalau kada ada kaitannya dengan kebaikan akhirat, justru membuat sedih sidin di kubur. Ada juga kan kakak-kakak hanya dapat pangkat ini. Berselfie di kuburan kuitan, lalu mengolah status di media sosial. Orang tuaku pasti bangga kepadaku. Menggawiannya ada unsur maksiat, kada bangga ikan malah sedih sidin. Malah lain. Babinian nih, ziarah kubur kuitan, alhamdulillah. Ulun baik, juara satu, ratu kecantikan. Yang mana perlombaannya tuh kada berjilbab, pakai tank top wara, mempertontonkan aurat tubuh. Ulun juara satu se-provinsi Kalsel. Dikira pian kuitan pian bangga lah itu di kubur. Nang di pikiran orang dalam kubur tuh kayak apa? Selamat dari siksa dan dapat kiriman pahala dari pian yang masih hidup. Bukan dapat kisah-kisah pian juara A, juara B, juara C, pangkat A, pangkat B, nominal gaji begana dan semacamnya. Kawan nungkar rumah hanyar, mobil hanyar, kada begaduh. Pahala kirimi, nah kayak cuai.
Urusan-urusan duniawi hilang. Kalau pang merasa gembira, alhamdulillah pian gaji ini 30 juta, kada begaduh kuitan yang sudah dikubur tuh. Kecuali pahala gaji tadi pian sedekahkan, ya negesan pahala kuitan, hanya residen gembira. Mun habis-habis di mall wara, habis-habis beramian wara, gaji kana tadi kada ada sedekah dengan paraya dikisahkan kuitan. Hati-hati. Wa balagana annahu ru'ya ba'dul mauta fil manam fasu'ila an halihi faqala istaqbalani malakun bi shihabin min nar liyahriqa bihi wajhi faqala fulanu min al-ahya rahimallah fulanan fatufi'a dzalika shihab. Terakhir nih, sampai kepada kami, ujar Imam Haddad, sesungguhnya pernah seseorang yang sudah meninggal dimimpikan di dalam tidur seseorang yang lain. Jadi ada orang yang sudah meninggal, orang yang hidup memimpikannya. Fasu'ila an halihi, orang yang memimpi ini bertakun, kayak apa keadaan ikam dikubur setelah meninggal? Faqala, lalu dijawab olehnya, istaqbalani malakun bisyihab minar, datang seorang malaikat kepadaku membawa satu untai api yang menyala-nyala untuk membakar wajahku. Faqala fulanu minal ahya rahimallah fulanan. Tapi ketika malaikat hendak membakarku di dalam kuburku, tiba-tiba ada orang yang hidup di permukaan tanah, di tempat yang terjauh. Orang yang hidup ini berucap, rahimallah fulanan, mudah-mudahan fulan bin fulan dirahmati Allah. Menyebut ngaran yang hendak disiksa di kubur tadi. Mudah-mudahan dirahmati Allah fulan yang meninggal. Atau bahasa kita yang singkat almarhum. Ketika pian menyebut orang lain yang meninggal almarhum, itu doa sebenarnya. Mudahan disayangi, dirahmatinya. Almarhum itu bahasa Arab artinya orang yang disayangi. Nang meninggal tadi ketika hendak dicatuk malaikat dengan api, yang hidup ada mengucap mudahan disayangi fulan bin fulan itu. Fatu fi adzalika syihab, tiba-tiba kobaran api yang hendak dipukulkan malaikat mati dan kada jadi malaikat memukul. Sebab apa? Ucapan yang hidup mudahan fulan itu dirahmati. Artinya pengaruh orang yang hidup untuk keselamatan yang sudah dikubur itu ganal. Pian nih, mudahan kuitan ulun dirahmati dikubur. Sampai itu pengaruhnya untuk yang dikubur. Kada kegampangan. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang yang hidup, orang yang sudah meninggal binasa. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan untuk menuju tempat-tempat yang baik, belajar ilmu agama, menghilangkan kejahilan pada diri, menuju cahaya ilmu terang benderang. Diumumkan bahwasanya perjumpaan kita malam hari ini terakhir, dan insya Allah majelis kita akan aktif kembali di bulan Syawal, lebih tepatnya 9 April Rabu malam Kamis. Jadi malam hari ini penutupan majelis sementara, yang mana menjelang Ramadan, sebagaimana pian ketahui Ramadan majelis diliburkan. Insya Allah aktif kembali 9 April. Itu lebih dari seminggu setelah hari raya. Sawat aja pian berjalanan kata Kisung, Batakan. Sawat aja. Jadi 9 April Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dijadikan Allah termasuk Ramadan terbaik desan kita sebarataan. Diberikan kemudahan taufik bisa beramal ibadah yang baik, yang bagus di bulan Ramadan. Memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama.
وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصعب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم